ini sangat bermanfaat karena kita ada upaya untuk menjaga generasi-generasi bangsa, generasi dari jelas kasus-kasus yang sebagaimana kita sering lihat dalam media-media. Ini adalah upaya yang bermanfaat dari GMDM untuk mensosialisasikan bahaya narkoba baik dari perspektif medis maupun perspektif agama. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk membentengi, untuk mencegah, untuk menjaga generasi bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Saya ingat bahwa satu bangsa akan jaya tergantung bagaimana generasi mudanya. Banul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah generasi masa depan. Kita tidak bisa bayangkan kalau pemuda saat ini sudah terjerumus dalam dunia lembah hitam, narkoba dan lain sebagainya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana generasi bangsa mendatang. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa. Urgensi ke depan pakai di mana kan ini juga masih dalam bulan suci Ramadan pakai. Dan juga seperti yang tadi dibicarakan di awal, lebih kepada menekankan kepada generasi milenial khususnya yang ada di pondok pesantren ini supaya sosialisasi anti narkoba ini lebih digalakan. Nah, Pak Kiai melihat ada nggak sinerginya ke depan sehingga untuk mempersiapkan generasi milenial ini sesungguhnya dibutuhkan juga sosialisasi yang sifatnya dapat meredam penggunaan ataupun pencegahan daripada narkoba itu sendiri, Pak Kiai. Gimana Pak? Ya, pasti. Bahwa urgensinya kita mesti bersinergi antara lembaga-lembaga pendidikan secara umum dan pondok pesantren agar santri-santri atau masyarakat muda generasi milenial lebih paham tentang bahaya narkoba, lebih paham tentang bahaya narkoba sehingga mereka bisa ada semacam kayak preventif ya, usaha untuk mencegah dan lain sebagainya. Saya kira ini sinergi yang sangat bagus antara GMDM dan lembaga-lembaga pendidikan terutama pondok pesantren. Kalau dari Bang Septian Ramadan sendiri ada yang mau ditambahkan Bang terkait bagaimana sejatinya generasi milenial juga harus diajarkan terkait pengetahuan narkoba ini? Ya, saya pikir dengan adanya sosialisasi ngaji yang memang dilaksanakan GMDM di pondok-pondok pesantren, mudah-mudahan ini menjadi suatu awal bentuk perjuangan GMDM untuk membersihkan narkoba di kalangan pondok pesantren maupun di masyarakat sekitar. Sehingga di DKI Jakarta kita sudah meminimalisir akan adanya bahaya narkoba itu sendiri. Namun Pak Kiai tadi penjelasan sedikit mengenai perspektif bahaya narkoba dari agama itu sangat mendukung teman-teman santri agar supaya bisa memahami secara full dan secara penuh agar supaya tidak gagal paham tadi kalau kata Pak Kiai untuk menyikapi tentang bahayanya narkoba itu sendiri di kalangan pondok pesantren dan santri. Seperti itu menurut saya. Dari GMBM Bang, perwakilan dari DPD dan DPW DKI Jakarta terutama dengan adanya agenda ini dan juga tadi Pak Ketua Umum yaitu Pak Jeffrey Tambayong memberikan sedikit ilmu pengetahuan lah kepada para santri yang ada di pondok pesantren ini, kira-kira ke depan sinerginya seperti apa Bang antara GMDM dan juga beberapa lembaga pendidikan muslim maupun non muslim? Ya, puji syukur alhamdulillah bahwa memang program tetap kita di mana GMDM itu ada 3 pilar utama: penyuluhan anti narkoba, rehabilitasi, dan yang ketiga adalah pendampingan hukum. Nah, dari 3 hal ini yang kami lakukan, tujuan fokus goal kita kepada generasi muda seperti yang dikatakan Pak Kiai atau Pak Septian. Kenapa? Karena saya juga pegang Pak Kiai bahwa siapa yang memegang generasi muda, dialah yang memegang masa depan. Sehingga kalau generasi mudanya tidak kita pegang, jatuh dalam narkoba, jatuh dalam kegelapan ataupun dunia maksiat dan lain-lainnya, maka masa depan mereka juga hilang, termasuk bangsa ini. Nah, jadi kalau ditanya gimana ke depannya, kita insya Allah tadi kita ngomong tidak hanya di Jakarta Utara ini penjaringan, kita bisa buat di pondok-pondok pesantren di seluruh Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Karena GMDM DKI Jakarta itu meliputi Kepulauan Seribu. Insya Allah kami akan lakukan itu Pak Kiai, di mana memang ini adalah wilayah kerja dari GMDM DKI Jakarta. Demikian.
harapan ke depan ataupun mungkin ada nggak sedikit kata-kata nih menjelang beberapa detik-detik lah, beberapa hari menjelang Ramadan, sehingga bisa untuk sedikit menyinari lah bagaimana tidak hanya umat muslim yang juga sudah merayakan menunaikan ibadah puasanya, namun juga nanti akan merayakan hari raya Idul Fitri. Silakan Pak, kayak sedikit. Ya, mudah-mudahan bagi kita umat Islam yang sudah melaksanakan puasa Ramadan dan kita akan berakhir dengan Idul Fitri, mudah-mudahan umat muslim ini bisa memberikan dampak sosial lebih banyak, bisa menjadi Islam yang lebih rahmat lil alamin, dan bisa menghargai setiap perbedaan, setiap agama dan setiap suku dan lain sebagainya. Itu hasil dari tarbiyah Ramadan, hasil dari pelajaran Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih bisa menghargai perbedaan, saya kira itu. Masih banyak atas waktunya Bang ya. Atau Abang mau nambahin sedikit? Nah, jadi bersyukur kalau Ramadan bisa berjalan dan sebentar lagi menjelang Idul Fitri. Kita berdoa supaya generasi muda, bahkan masyarakat Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga akan terjadi di negara lain tsunami COVID itu tidak terjadi di Indonesia. Walaupun kita juga harus taat dengan pemerintah, di mana kita ada di rumah, tidak bisa mudik untuk kali ini lagi, tapi insya Allah COVID bisa selesai. Amin. Terima kasih banyak.